Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita kaji surat Al-Asr yang terdiri dari 3 ayat, dan mari kita mulai dengan membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kita kaji surat Al-Asr itu tadi. Jadi surat Al-Asr ini termasuk surat Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat, di mana di antara isinya ada kata Al-Asr, wal 'asri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Perlu diingat bahwa di sini ada wawu qasam, wawu untuk sumpah, dan kata Al-Asr di situ merupakan isim ma'rifat karena ada alnya. Yang mana kalau dalam bahasa Arab isim ma'rifat itu menunjukkan sesuatu yang tertentu. Al-Asr demi masa, di mana ini? Ya, di dunia ini. Kemudian di ayat selanjutnya, setelah Allah bersumpah dengan demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu pasti dalam keadaan merugi. Di sini kata al-insan itu juga berbentuk makrifat yang menunjukkan siapa al-insan itu? Manusia. Ya kita ini, di makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dan paling disayang oleh Allah, itu adalah manusia. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Kata lafi khusrin di situ ada kata lam ta'kid, lam untuk menyangatkan. Khusrin itu berbentuk isim. Kita tahu dalam bahasa Arab, isim nakirah ini digunakan untuk hal yang bersifat umum. Ya, bisa kita tafsirkan, bisa kita interpretasi. Kalau secara bahasa Arab, ini berarti hidup kita ini kan di dunia dan di akhirat. Demi masanya itu, demi waktu adalah waktu di dunia. Kemudian al-insan, ini yang manusia seperti kita ini. Khusrin, bentuk nakirah. Ini berarti nanti kerugiannya itu tidak sekedar ada di dunia ini ternyata. Di mana lagi? Ya di akhirat, dunia dan akhirat. Makanya kita setelah sholat itu biasanya kita mesti menutup doa kita dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia mendapat kebaikan, di akhirat juga mendapat kebaikan. Nah, manusia itu akan merugi. Tapi kita lihat di ayat selanjutnya, itu ada pengecualian, ada istisna. Nah, siapa yang dikecualikan dari manusia yang rugi ini? Kita lihat selanjutnya. Mereka adalah illalladzina amanu wa 'amilus solihati. Mereka adalah orang-orang yang beriman
Orang yang beriman ini yang percaya akan adanya Allah, akan adanya hari pembalasan. Ini orang-orang yang beriman, yakin dalam dirinya. Iman ini sangat penting adanya karena iman itu adalah bukti kita itu percaya akan adanya Allah. Kemudian apakah cukup dengan iman saja? Ternyata tidak. Jadi harus ada lanjutannya karena iman ini akan menuntut. Apa yang dituntut? Yaitu perbuatan. Nah ini beriman, kemudian saling menasihati dalam kebenaran. Al-haq di sini, wa tawasau bil haq di sini, ini kalau dalam tafsir Al-Jalalain ditafsiri al-iman. Jadi kebenaran itu ya iman sendiri itu. Karena tidak mudah untuk beriman kepada Allah itu ternyata tidak mudah. Dan ini nikmat yang luar biasa sekali, yang sangat agung. Jadi nikmat yang paling besar itu adalah kita diberi oleh Allah keimanan, rasa percaya dalam hati kita kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari pembalasan. Ini beriman dan saling menasihati dalam kebenaran. Yang selanjutnya, untuk melakukan kebenaran itu butuh kesabaran. Jadi misalnya kita melakukan sholat, kita mengajak orang sholat, itu butuh kesabaran. Karena kalau tidak sabar, kita akan berat sekali melaksanakan ibadah sholat itu. Termasuk zakat. Zakat ini ketika kita sudah sampai satu nisab kadang eman-eman. Makanya kalau kita sebagai pegawai atau yang punya profesi apapun nanti, kalian nanti profesinya apapun, itu kan ada zakatnya. Itu kan boleh dicicil tiap bulan langsung dikeluarkan. Misalnya satu bulannya itu di total 2,5%-nya misalnya 100.000. Itu kalau per bulan dikeluarkan itu mudah dan ringan. Tapi coba kalau kita haulkan dalam 1 tahun, itu menjadi berat karena 100.000 kali 12 berapa itu? 1.200.000 itu menjadi berat. Ini salah satu trik supaya ini bisa menjalankan zakat profesi ketika nanti sampean semuanya punya profesi yang menghasilkan dan hasilnya itu sudah sampai 1 nisab kalau di total dalam satu tahun. Ini harus dicoba karena memang namanya kebenaran itu menjalankannya butuh kesabaran. Makanya ini kita harus saling menasihati. Dalam surat Al-Asr ini kita disuruh untuk saling menasihati dalam hal kebenaran serta dalam kesabaran. Kalau di dalam tafsir Jalalain itu kesabaran di sini adalah alat taati untuk taat kepada Allah wa anil maksiati dan untuk menjauhi maksiat kepada Allah. Ya, dalam tafsir Jalalain semacam itu. Jadi kita ulang mulai dari awal, wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, kita harus berusaha jangan sampai kita di dunia ini hidup hanya satu kali, kemudian nanti menjadi manusia yang merugi karena apa? Karena tidak beriman dan tidak melaksanakan kebenaran atau menjalankan kebaikan, dan tidak kita sertai dengan saling menasihati sabar untuk melaksanakan kebenaran itu tadi. Ini jangan sampai. Jadi hidup kita itu akan menjadi indah ketika kita bisa mengamalkan surat Al-Asr ini. Jadi beriman, kemudian saling menasihati dalam hal kebenaran, dan saling menasihati dalam hal kesabaran untuk melaksanakan kebenaran itu sendiri. Nah ini butuh perjuangan. Wahai sahabat-sahabat saya, wahai murid-murid saya, wahai para pemirsa dan pendengar yang berbudiman. Karena namanya hidup ini kita memang tidak boleh. Soleh sendiri itu tidak boleh. Baik sendiri itu tidak boleh. Ketika kita diposisikan oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka kita seharusnya harus tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
Pertama kita nasihati kita diri sendiri, setelah itu kita harus mengajak orang lain saling menasihati dalam kebenaran serta kesabaran. Sehingga nanti cita-cita menjadi orang yang beruntung lawan dari orang merugi, ini kita bisa tercapai. Kemudian yang terakhir, semoga Allah memberi pertolongan kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Dengan apa? Saya ulangi, dengan menjadi orang yang beriman, yang beramal solih, dan saling menasihati dalam hal kebenaran, serta saling menasihati dalam kesabaran untuk menjalankan taat kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi petunjuk kepada kita, dibarengi dengan hidayah dari Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, lawan dari kata-kata khusrin. Sekian dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.